Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Dan pada waktu kami menjadi domba-domba-Mu, kami tidak akan kekurangan suatu apapun. Karena Engkau yang setia membimbing kami setiap hari keluar masuk dengan selamat. Membimbing kami kepada rumput yang hijau, air yang tenang. Menyertai kami bahkan ketika kami melewati saat-saat prihatin sehebat lembah bayang-bayang maut sekalipun. Tuhan, terima kasih. Sore ini kami sudah memberi persembahan. Itu adalah karena Engkau terlebih dahulu memberi kepada kami. Kami hendak siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami sekalian ya Tuhan. Juga anak-anak yang akan mendapat pelayanan penerjemahan bersama dengan penerjemah di ruangan khusus buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membuka kitab Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah pasal 9 dalam serial hal-hal yang lebih baik. Sore hari ini saya hendak menguraikan sebuah tema dari kitab Pengkhotbah pasal 9. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan buat kita sekalian. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ayat 7. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Demikian berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang mengerti serta mentaati kebenarannya. Amin. Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah merenungkan sebuah tema hal-hal buruk, kabar buruk yang lebih baik.
yaitu mengenai kematian sebagai suatu hal yang baik, bukan sebuah hal yang sial. Kita diajar bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran, sebab pada saat itulah orang mengakhiri hidupnya, dan kita yang hadir dalam acara-acara pemakaman boleh merenungkan nilai hidup dan kemudian bagaimanakah kita kelak akan meninggal dunia. Maka kita menyiapkan diri untuk hal tersebut. Saudara-saudara, di dalam kitab Pengkhotbah ini, penulis kitab ini berulang kali menyebut-nyebut tentang kematian. Tetapi bukan maksudnya supaya kita menjadi orang yang pesimis, lalu menjadi orang yang murung, menjadi orang yang bosan hidup, kepingin mati daripada hidup. Bukan. Kalau kita memikirkan kematian, Pengkhotbah maksudkan adalah supaya kita menimba hikmat dari peristiwa yang biasanya orang tidak sukai. Supaya kita menjadi orang yang bijaksana ketika kita tahu bahwa hidup ini tidak panjang, dan ujung-ujungnya setiap orang pasti mengalami hal yang sama, yaitu meninggal dunia. Nah, untuk mengimbangi supaya tidak menjadi suatu cara pandang yang negatif dan hidup yang pesimis, kemudian penulis kitab Pengkhotbah ini merumuskan sebuah dalil yang sangat penting. Di ayat yang keempat dikatakan, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Itulah yang hendak kita angkat menjadi tema khotbah pada sore hari ini. Lebih baik anjing yang hidup daripada apa, saudara? Singa mati. Daripada singa yang mati. Apakah maksud ungkapan atau rumus tersebut? Yang pertama, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati hendak menunjukkan mengenai nilai hidup. Betapa indahnya hidup itu, betapa penting dan bermaknanya hidup. Bahkan jika itu hanya dimiliki oleh seekor anjing pun, tetap hidup seekor anjing lebih bernilai dibandingkan dengan seekor singa yang mati. Di zaman sekarang, apalagi di negara yang makmur seperti Amerika, anjing dan hewan itu menjadi satu komoditi yang mahal. Kalau saudara mempunyai hobi memelihara pet, entah itu macam anjing, kucing, atau ikan, burung, di sini itu biayanya mahal sekali. Tetapi di dalam latar belakang budaya zaman tersebut, anjing adalah satu hewan yang dianggap hina. Kalau orang sampai disebut sebagai anjing, dia berarti itu dianggap rendah sekali. Saudara ingat tuh ketika Goliat ditantang oleh Daud. Apa kata Goliat ketika dia lihat Daud mau melawan dia? Tidak bawa apa-apa, cuma bawa tongkat gembala. Goliat bilang apa? Kalau saudara membaca dalam kitab Samuel, dikatakan, anjingkah kamu pikir aku ini, sehingga kamu datang dengan tongkat? Goliat, si perkasa itu, merasa sangat terhina sekali, karena Daud mau melawan dia. Sudah bocah ingusan yang kecil seperti itu mau melawan dia yang giant, tapi tidak bawa senjata apa-apa. Lalu Goliat merasa dirinya begitu dihina seperti seekor anjing. Sedangkan singa adalah binatang yang dianggap mulia. Di dalam Amsal Sulaiman 30 ayat 30 dikatakan, singa adalah yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Memang singa dianggap raja rimba. Tetapi kalau singa itu mati, lebih baik punya anjing yang hidup daripada seekor singa yang mati. Jadi apapun kondisi kita Pengkhotbah mengatakan betapa prihatinnya kehidupan kita sekalipun. Katakan misalnya kita jatuh miskin, kebutuhan ekonomi betul-betul mepet sekali, atau kita sakit yang berat sekalipun, tetapi sepanjang kita masih hidup,
itu tetap masih ada harapan, masih ada nilai. Karena dikatakan siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Beberapa minggu yang lalu kami memberitahukan bahwa Ibunda Bu Ratna, jadi mama mertua saya, mendadak ketahuan terkena kanker. Waktu dia diajak ke dokter oleh kakak kami, dokter itu dengan gegabah sekali sudah memeriksa hasil-hasil X-ray dan sebagainya. Dia bilang di hadapan mama, ini sakitnya ini kanker ganas loh ya, ini bukan tumor. Dan kanker ganas ini ternyata sudah menyebar. Mama langsung shock, saudara-saudara. Hilang semangat hidup, tidak mau makan. Cepat sekali drop keadaan. Bu Ratna sangat risau, maka dia pulang duluan. Lalu kemudian kabar terakhir sudah kabar baik. Karena kemudian diantar ke dokter lain. Dokter yang lain ini sangat bijaksana sekali. Dia seorang profesor, dia punya satu klinik di Salatiga, dan juga banyak pasien-pasien kanker yang berobat di sana. Ketika mama diantar ke sana, dia bilang, "Ibu, kanker yang ibu alami ini itu soal yang biasa. Banyak juga penderita yang lain, Ibu, dan juga ada yang sembuh. Jangan putus harapan, oke? Senang-senanglah. Hidup biasa seperti biasa." Saudara tahu, pulang dari dokter di Salatiga itu dalam perjalanan pulang, mama sudah mau singgah di tempat makan soto di sana, sih, oke? Bahkan kemudian besok-besoknya Bu Ratna bilang, "Mama mau makan, diajak keluar, mau sekarang, dan nambah pula makannya." Mengapa saudara-saudara? Sebab dia mempunyai pengharapan. Oke? Dia masih ada hidup dan masih bisa diperjuangkan. Saudara lihat, itu mempunyai harapan. Jadi selagi kita masih ada hidup, jangan putus asa. Bagaimanapun keadaan kita, kita tidak menyerah. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Itu hendak menggarisbawahi tentang nilai hidup. Nilai hidup yang melebihi benda atau materi. Seekor singa memang sangat dahsyat sekali. Dia mengagumkan dan juga sekaligus menyeramkan. Tetapi kalau singa dalam kondisi mati, maka dia tak lebih tak kurang hanya seonggok daging yang sebentar lagi akan membusuk, betul? Dan setumpuk daging mati ini tidak lain hanya materi atau benda mati saja. Dia boleh dianalisa, ya daging itu terdiri dari apa saja, ada berapa banyak cairan di dalamnya, ada zat kimia apa saja di dalam, ada mineral apa saja di dalam daging itu. Tetapi tidak lain, dia hanya setumpuk materi. Tetapi seekor anjing yang hidup, dia bukan cuma tubuh jasmania, daging itu, tetapi ada hidup yang membuat dia bisa berfungsi, bernilai, dan sebagainya. Hal ini mengingatkan dan mengajak saudara-saudara dan saya bahwa kita harus sepatutnya senantiasa lebih memperhatikan hidup daripada benda-benda dan segala macam materi. Kalau misalnya saudara punya mobil baru, masih mulus, kinclong, lalu anak saudara yang baru dapat driver license, pinjam mobil saudara, atau seorang teman, sahabat bilang, "Aku punya kendaraan lagi rusak nih, aku butuh, pinjam kamu punya mobil boleh?" Ya, karena teman baik, kita berikan. Dia bawa. Waduh, kita sendiri emang tuh mobil jarang kita pakai. Tiap hari cuma kita pandangi, kita lap-lap sampai mengkilap sekali. Sekarang dibawa oleh anak kita yang baru bisa nyetir atau teman kita. Gak lama telepon berdering, kita angkat, telepon dari mereka yang pinjam mobil kita. Lalu bilang, "Aduh, sorry nih ya, mobil diserempet di freeway."
Saudara, kalau peristiwa seperti itu terjadi, apa yang mengkilas sekejap dalam memori kita? Respons apa yang pertama kita ucapkan? Barangkali kita bertanya, ada mobilnya bagaimana? Bagian mana nih yang kesempet? Kalau istri saudara yang bawa mobil, lalu dia ditanya begitu, pasti hatinya luka sekali. Dia bilang, oh kamu lebih sayang mobil daripada sayang aku ya. Nggak tanya akunya injure atau enggak. Karena kamu dengar suaraku masih kuat ngomong di telepon, pikirnya aku nggak apa-apa, lalu sudah nggak ingat tentang aku lagi, cuma pikir mobil saja. Perih nggak hati kita? Saudara-saudara, marilah kita memperhatikan orientasi tata nilai kehidupan kita. Jangan sampai materi itu mengambil alih posisi dan nilai hidup. Hidup itu jauh lebih penting. Materi itu bisa kita cari lagi, kalaupun rusak, ringsek, kita bisa beli yang baru. Tetapi kalau orang yang kita kasihi sudah tidak ada hidup lagi di dalamnya, mau kita apakan, saudara-saudara? Bukan. Kita bekerja, kita mencari nafkah, mencari uang, kita harus selalu ingat bahwa hidup lebih penting daripada harta benda. Jangan sampai lupa makan. Kita orang-orang keturunan Tionghoa paling rajin mencari nafkah. Kita lihat encek-encek itu punya toko kecil, dia dulu di belakang kasir, senang sekali dia terima orang bayar semua, terima uang terus sampai jam makan lewat pun dia tidak peduli. Lantas sambil terima uang, sambil makan, dia punya kebahagiaan adalah terima kantau itu, terima untung banyak sekali. Tapi buat apa kalau kemudian hari semua uang itu hanya dipakai untuk mencari kesehatan yang hilang gara-gara mencari uang itu? Bukankah banyak orang begitu, saudara? Mengejar nafkah, kemudian hari dia terganggu kesehatan, akhirnya nafkahnya itu hanya untuk membeli kesehatan yang sudah hilang, belum tentu bisa dia peroleh kembali pula. Hargailah hidup lebih daripada materi. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Juga hendak menekankan nilai makhluk yang utuh, makhluk yang komplit itu jauh lebih bernilai. Seekor anjing yang hidup adalah suatu organisme yang komplit. Jadi dia ada bentuk, yaitu tubuh jasmaninya, dan juga ada hidup, sehingga dia lengkap. Sedangkan singa yang sebetulnya diciptakan juga sebagai organisme yang hidup, tapi karena sudah mati menjadi organisme yang defect, yang defected, yang rusak, yang cacat. Anjing yang hidup mengungkapkan suatu gagasan mengenai apa itu anjing. Bukan cuma yang menggeletak di sana tidak bergerak, tapi bisa kibas-kibas ekor kalau kita pulang, bisa jaga malam, bisa menjadi teman anak kita untuk menjadi teman mainnya. Ya, itulah gagasan seekor anjing yang menyenangkan karena dia komplit. Sementara singa yang mati kehilangan elemen terpenting itu, sehingga seperti tadi sudah kita lihat hanya menjadi seonggok benda mati yang sebentar lagi rusak. Di dalam diri anjing yang hidup, wujud menyatu dengan nyawa, saling melengkapi. Sedangkan singa yang mati hanya memiliki wujud tanpa nyawa. Satu hal yang sangat penting untuk saudara dan saya sebagai manusia, meskipun di dalam ilmu biologi atau zoologi kita ini termasuk hewan mamalia, betul? Kita adalah golongan mamalia, binatang menyusui, tetapi kita bukan binatang. Kita lebih daripada seekor hewan. Binatang hanya memiliki hidup jasmania, dalam arti kata tubuh daging,
dengan nyawa. Tetapi kita plus, kita bukan cuma ada tubuh daging, jiwa hidup, tetapi kita juga ada roh. Itu yang membuat kita berbeda dengan binatang. Saudara-saudara, marilah kita memperhatikan dan selalu teliti untuk bidang yang satu ini. Kita sekarang semua adalah orang-orang yang masih hidup. Tetapi bagaimanakah hidup kita? Apakah sebatas hidup jasmania saja? Tubuh daging plus nyawa yang membuat kita masih hidup itu? Atau kita juga lengkap utuh dengan kehidupan spiritual yang tidak mati? Karena kita punya relasi dengan Allah, sumber hidup itu. Karena dosa, roh kita sudah mati di dalam diri kita. Tetapi jikalau kita mempunyai relasi dengan Allah, percaya kepada Dia, kita dihidupkan kembali, dilahirkan untuk kedua kali. Roh kita diperbaharui, bahkan diberikan Roh Kudus sendiri tinggal dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita menjadi manusia yang komplit sebagaimana Allah maksudkan ketika Dia menciptakan manusia untuk pertama kali. Hari ini banyak orang hidup tanpa roh. Tidak heran kemudian banyak tingkah laku yang memprihatinkan. Manusia sudah bisa terbang seperti burung, bahkan jauh menembus ruang angkasa, mendarat sampai ke bulan. Manusia berenang lebih hebat dari ikan sampai ke dasar laut. Tetapi saudara-saudara, seringkali banyak kasus membuktikan manusia tidak tahu bagaimana berjalan di atas bumi ini sebagai manusia yang komplit. Banyak tingkah laku manusia yang lebih bejat daripada binatang, yang lebih jahat. Setiap hari, makin hari kita mendengar berita-berita manusia-manusia yang sadis. Setiap hari pasti ada pembunuhan, orang hilang. Baru-baru ini ditemukan tubuh manusia di dalam tong sampah di Pleasanton. Saudara lihat, ada saja yang dibuat. Itu menunjukkan ketika manusia itu pincang, tidak komplit hidupnya, seperti singa yang mati semata-mata. Kita adalah makhluk mahkota ciptaan Allah. Dari semua ciptaan, kita diciptakan yang terakhir karena kita paling mulia. Jikalau kita tidak mendapatkan roh yang hidup dalam kehidupan kita, maka kita cuma seperti meskipun singa, tapi singa yang mati saja. Kiranya kita memperhatikan hal ini. Di dalam Injil Lukas pasal 16, di sana diceritakan tentang seorang pengemis. Dia seperti sampah masyarakat, makhluk hina dina. Tetapi dalam penilaian Allah, pengemis ini ternyata merupakan makhluk yang sangat Allah sayang. Ketika dia meninggal dunia, malaikat menjemput dia, mengantarkannya ke pangkuan Abraham, bapa orang beriman, dan dipangku oleh Abraham. Luar biasa bukan? Sedangkan orang kaya itu, dia seorang konglomerat, setiap hari hidup berpesta, tapi waktu dia meninggal dunia, meskipun di dunia sangat tinggi martabatnya, tetapi setelah dia meninggal dunia, bahkan namanya pun tidak diketahui siapakah dia. Sementara si pengemis yang tidak dipandang orang itu dicatat namanya Lazarus. Saudara perhatikan, itu cara Alkitab mencatat mengenai nilai kehidupan manusia. Bagaimana kita mengukur Lazarus di sini? Dia punya iman kepada Tuhan. Si kaya meskipun tinggi martabatnya di dunia, tapi dia begitu pongah, tidak merasa butuh kepada Allah, dan sesudah itu hidupnya tidak punya makna apa-apa. Perampok di sisi Tuhan, orang menghujat dia, tetapi karena dia menaruhkan imannya kepada Tuhan pada saat itu, nilainya jauh lebih hebat dibandingkan si gubernur Pilatus yang menolak Kristus. Saudara, dalam ukuran nilai yang manakah
posisi dan keberadaan kita pada saat ini sebagai makhluk yang masih hidup? Apakah kita memiliki iman kepada Tuhan? Kalau tidak, bagaimanapun sebetulnya kita ini mulia sebagai manusia, tak lebih kita cuma singa yang mati saja. Tapi siapapun dan bagaimanapun kita dipandang rendah oleh manusia pada umumnya. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, memang orang bilang kita hina seperti anjing sekalipun, tapi dalam Kristus mulia adanya kita. Saudara, setelah pengkhotbah menekankan kebenaran yang penting itu, dia memberitahukan bagaimanakah sepatutnya kita mengisi hidup kita yang sementara di dunia ini. Ayat 7 sampai dengan ayat ke-10, indah sekali ayat-ayat yang ditulis oleh penulis kitab pengkhotbah ini. Ayat 7 mari kita baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-7, 2, 3. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Saudara, di dalam dunia ini ketika orang-orang berminat kepada kehidupan agama atau kehidupan filsafat tentang makna hidup, sering terjadi dua ekstrim. Ekstrim yang satu itu menganggap bahwa tubuh ini mesti dikekang, mesti ditaklukkan, mesti didisiplin. Lalu kemudian ada aliran asketisisme. Orang berpuasa, pantang ini, pantang itu, supaya dia kemudian menunjukkan disiplinnya dalam kehidupan rohani. Ekstrim yang lain adalah karena ujung-ujungnya manusia akan mati. Lalu ada seorang ahli filsafat Yunani bernama Epikurian dia, saya yakin dia badannya nggak kurus, karena dia mengajarkan karena kamu besok akan mati, makan, minum dan bersenang-senanglah, karena habis itu kamu mati dan habis perkara. Saudara lihat ada dua ekstrim. Satunya, kekanglah nafsumu, banyaklah berpantang, siksalah tubuhmu. Ekstrim yang lain, gak usah, makan saja, puas-puaskan. Apa yang kamu mau makan, tidak usah pantang apa-apa, karena juga akhirnya mati. Mati nanti atau mati besok, sama-sama mati. Habis itu habis perkara. Tapi apa yang kita ajarkan? Saudara boleh makan apa saja? Makan saja apapun yang kita mau. Firman Tuhan mengatakan, makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Tuhan mengajarkan, Tuhan memberi kita hidup, dan Tuhan mau kita menikmati hidup kita. Saudara boleh membuka kitab surah 1 Timotius pasal yang ke-6. Dikatakan Allah memberi segala sesuatu kepada kita untuk kita nikmati. Dalam surat Kolose ada ajaran yang mengajar pantang ini, pantang itu, jangan makan ini, jangan sentuh itu, dan sebagainya. Rasul Paulus mengatakan semua ajaran itu adalah sia-sia. Segala sesuatu boleh dengan hati bersyukur kita lakukan. Tentunya karena kita menghargai hidup, kita harus bijak-bijak tentang makan dan minum. Tetapi Tuhan katakan, nikmatilah saat-saat kamu makan, saat-saat kamu minum. Jangan kita hidup sedemikian karena harus hemat, kita menjadi sedemikian pelit. Kalau anak kita lagi kita ajak, dia ikut kita, lalu di grocery store lihat cherry, dia bilang, mami mau cherry dong. Jangan sekarang deh, masih mahal, besok saja kalau sudah sale. Kalau dia mau coklat, kita bilang nanti saja kalau ada sale. Saudara-saudara, memang kalau bisa dapatkan yang sale yang masih bagus, oke, itu bijaksana. Tetapi hati-hati. Satu hari saya ingin beli ikan teri kering, pergi ke grocery store, Chinese grocery store, lagi on sale. Saya ambil satu pak. Waktu saya teliti, apa saudara? Sudah jamuran. Sale memang, tapi sudah jamur.
Hati-hati. Belum lagi kadang-kadang orang waktu hidupnya hemat-hemat, jangan boros, lalu kemudian waktu dia sudah sakit, seperti mama tadi, nggak nafsu makan, lihat ini nggak mau, lihat itu sudah mual. Kemudian kita tanyain, ayo mama kepingin makan apa, mau ke restoran mana, ayo. Saudara, bukankah itu sering terjadi kalau anak kita sakit, kita bingung, dia nggak mau makan. Aduh, kamu kepingin makan apa? Ayo, kita mau belikan apa saja, tapi dia sudah nggak punya nafsu makan. Saudara lihat, sudah terlambat semuanya. Pada waktu sehat, masih ada hidup yang sehat, nikmatilah dengan bijaksana tentunya. Jangan sampai berlebih-lebih, sampai kita jadi sakit gara-gara makan dan minum yang di luar batas tentunya. Tuhan juga tidak mau seperti itu. Tapi Tuhan mau kita menikmati hidup. Yang kedua, ayat ke-8 kita baca. 2, 3. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Apa mulai sekarang setiap hari pakai pakaian putih-putih? Maksudnya apa, saudara? Pakaian putih di dalam zaman dan budaya itu adalah simbol kesucian dan keceriaan hidup, kesukacitaan. Jadi yang Tuhan mau katakan, hiduplah kamu di dalam kesucian dan kamu akan menikmati kegembiraan hidup karena hati yang bersih. Kita seringkali terkecoh oleh pencobaan. Kita pikir kalau kita ikuti godaan itu, kita memuaskan nafsu kita, kita senang. Tetapi sesudah itu ada banyak akibatnya. Kita merasa hati nurani kita terganggu. Kita ada guilty feeling. Kita akan resah. Belum lagi kalau ketahuan, nah kita malu. Belum lagi kemudian akibat-akibat yang lain. Ada orang yang bijaksana mengatakan, hati-hatilah, jangan kamu gampang-gampang berbuat dosa. Meskipun tidak ada yang lihat, kamu pikir kamu pintar-pintar menyembunyikan dosamu. Tetapi satu waktu kamu harus membayar untuk dosamu. Dan kamu tidak pernah bisa bayangkan berapa mahal yang harus kamu bayar untuk dosamu. Kita tidak pernah pikir akibatnya begitu hebat maksudnya. Kamu tidak pernah pikir bahwa dosamu itu akan mengejar kamu sampai kemanapun kamu pergi. Berhati-hatilah. Seringkali hidup kita menjadi merana, nestapa, saudara-saudara. Hilang keceriaan karena kita gegabah di dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup. Biarlah selalu putih pakaian, kejarlah kekudusan, maka hidupmu akan ceria dan berbahagia. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Maksudnya, hadapilah hidup ini dengan tabah. Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau berpuasa, jangan seperti orang munafik. Muram mukanya, sebab dia mau semua orang tahu bahwa dia sedang berpuasa. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu berpuasa, minyakilah rambut. Kamu sedang ada dalam keadaan prihatin sampai kamu berpuasa, tapi tabahlah hidup. Tidak perlu orang tahu. Kamu gagahlah di sana dengan kekuatan dari Tuhan. Begitulah kita menjalani hidup karena Tuhan menyertai kita. Itu yang kedua. Mari kita membaca ayat yang ke-9. 2, 3. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagia dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ada aliran-aliran dan pandangan yang menganggap bahwa hidup membujang, hidup selibat itu adalah yang mulia daripada orang yang menikah. Tapi itu bukan pandangan Alkitab dan bukan ajaran Tuhan. Tuhan berkata, tidak baik seorang laki-laki itu sendirian. Sehingga Tuhan menciptakan dengan spesial sekali wanita untuk Adam. Pernikahan adalah satu ordinasi yang Tuhan sendiri tetapkan, begitu kudus dan mulia. Dan Tuhan berkenan dengan pernikahan. Bahkan dalam ayat 9 di sini dikatakan, nikmatilah hidupmu dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu.
Betapa sedihnya kalau orang menikah tapi tidak mengalami kebahagiaan dalam hidup pernikahan. Tuhan berkata, nikmatilah hidup dengan istrimu, bukan dengan sembarang perempuan, tetapi dengan istri. Satu istri, bukan istri orang lain. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau pilih, yang kau kasih. Tentu ayat ini juga bisa diterjemahkan dengan nikmatilah hidupmu dengan suami yang kau terima dengan rela. Bukan? Itu berarti kebahagiaan hidup pernikahan diperlukan kerjasama dua belah pihak. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, memperhitungkan harga diri suami. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita menyikapi dia, merespons dia, kita memperhitungkan harga dirinya. Saudara-saudara, marilah kita masing-masing meninjau kehidupan pernikahan kita. Tuhan katakan, hendaklah kalian menikmati pernikahanmu dengan bahagia. Suami mempertimbangkan bagaimana dia memperlakukan istrinya. Istri juga baik-baik mempertimbangkan bagaimana dia memperlakukan suaminya, supaya kalian pasangan-pasangan hidup dalam kebahagiaan. Jangan sampai ada hal-hal yang lain menyela di tengah-tengah hubungan suami istri. Entah itu anak, atau hobi, atau teman lain, atau harta benda. Jangan sampai karena rumah kotor, lalu istri marah-marah. Gak ngerti, aku sudah begini capek. Saudara, rumah kotor nanti bisa kita bersihkan lagi. Nikmatilah hidup keluarga. Berapa hari belakangan ini, sampai 1 bulan, saya akan hidup berdua saja dengan Anissa. Saban hari itu tidak habis-habis kerja. Baru saya ngerti capeknya seorang ibu rumah tangga. Setiap hari Ibu Ratna selalu bangun lebih pagi dari saya, lebih dulu dari saya. Dia pukul 5, setengah 6 sudah bangun, menyiapkan semua untuk Karissa. 1 minggu yang lalu ini Karissa pergi science camp, jadi saya sendirian di rumah. Saya bisa bangun lebih tenang. Ternyata waktu Karissa ada, dia sekolah, saudara, biasanya saya bisa bangun sekitar jam 7, setengah 8. Sekarang heran saya, setengah 6 saya sudah terbangun. Saya tidur lagi. Karissa cukup bangun setengah 8 nanti. Baru jam setengah 7 saya sudah terbangun lagi. Mengapa, saudara? Karena saya harus siapkan breakfast buat Karissa. Harus pikirkan lunchbox yang dia harus bawa ke sekolah. Ya. Habis itu saya pikirkan, nanti siang dia pulang makan apa ya? Saya mesti masak. Habis itu piring kotor setumpuk. Tetapi saya belajar menikmati hidup. Habis saya masak, saya tanya, bagaimana Karissa? Oh, really nice, Daddy. Ini lebih bagus noodle yang saya masak katanya daripada dia makan di Dragon House. Waduh, satu komplimen buat saya. Saya senang menikmati hidup seperti itu, bukan saudara-saudara. Tuhan mau kita menikmati hidup keluarga. Saya cerita kepada Ibu Ratna, saya masak sop, kan Karissa bilang, Daddy, jangan bilang Mami, nanti dia tersinggung sekali. Sop yang kamu masak ini lebih enak dari sop yang Mama masak. Karena Mama masak nggak pakai potato, dia bilang. Dia senang potato, cuma itu saja persoalan. Saya cerita kepada Ibu Ratna, Ibu Ratna bilang, wah, lain kali kalau aku pulang, aku mau minta kamu yang buatkan sop buat aku. Oke, kita enjoy kehidupan keluarga seperti itu. Amin, saudara-saudara. Nikmatilah hidupmu yang sementara dengan istri atau suami yang Tuhan berikan kepada kita. Itu kata firman Tuhan. Dan dengan anak-anak kita juga tentunya. Oke, kalau ada masalah apa-apa, cepat-cepat selesaikan. Maka Tuhan bilang jangan simpan sampai matahari terbenam. Kalau kita ada permasalahan, terutama juga di dalam keluarga, apa enaknya kita hidup di bawah satu atap dengan orang yang kita pilih dan orang yang kita terima, tapi kita tidak rasa cocok, hati bertolak belakang, itu sangat tidak senang sekali. Oke, kalau hidup keluarga kita tentram,
sungguh bahagia. Harta ada atau tidak, itu lain soal. Firman Tuhan dalam kitab Amsal Sulaiman pasal 17 mengatakan apa? Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging di serumah disertai dengan perbantahan. Jadi jangan ribut di meja makan. Kok makanan ini lagi sih? Makan saja dengan nikmat sama-sama sukacita. Amin, saudara-saudara. Lebih baik makan dengan roti kering sekalipun, kata orang yang bijaksana, daripada banyak makanan daging semua tapi cekcok di meja makan. Buat apa? Tidak nikmat hidup seperti itu. Yang terakhir kita baca ayat yang ke-10 bersama-sama. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Tuhan mengingatkan saudara dan saya, hidup kita singkat dibandingkan dengan kekekalan. Sampai dikatakan seperti satu helaan napas saja, dan hidup selesai. Satu helaan napas. Seperti bunga, pagi mekar, sore layu, seperti bunga rumput, lalu kemudian menjadi kering dan dicampakkan orang. Itulah hidup yang begitu singkat. Oleh sebab itu, apapun yang tangan kita jumpai untuk kerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Artinya, setiap kesempatan-kesempatan anugerah, setiap kairos, saya sudah pernah jelaskan itu. Waktu itu ada macam-macam. Ada waktu hitungan detik, menit, dan jam. Sudah berapa menit khotbah kita ini? Betul? Itu hora, jam. Ada menit, ada waktu bersifat kronos, urutan. 2010, 2011, tahun ini sudah 2012. Itu kronos. Tetapi ada satu waktu lagi di dalam bahasa Yunani, kairos. Kesempatan yang langka. Kalau tidak ditangkap sekarang, dia lewat dan belum tentu kita bisa dapatkan lagi. Kesempatan anugerah. Tuhan berkata, setiap kesempatan yang baik, peganglah sungguh-sungguh dan lakukan, manfaatkan dengan sekuat tenaga. Entah itu berupa kesempatan bekerja, jangan mengeluh karena pekerjaan. Saudara dan saya diciptakan sebagai makhluk yang bekerja, bukan makhluk yang ongkang-ongkang kaki, pensiun, menikmati bunga dari deposito kita. Itu mimpi yang salah kaprah. Kalau dikatakan American Dreams, apa itu? Kerja keras, lalu menyimpan banyak tabungan, nanti pensiun, menikmati semuanya. Kalau orang punya pola hidup seperti itu, gak lama lagi dia Alzheimer, menjadi pikun. Tapi orang yang aktif selalu sampai umur 80-an, tetap tajam otaknya, tetap sehat tubuh jasmaninya. Tuhan katakan, bekerjalah kamu. Karena kita diciptakan untuk menjadi makhluk yang bekerja. Ketika Adam diciptakan, Tuhan berkata, peliharalah taman ini. Dia menjadi tukang kebun. Nah, pekerjaan manusia yang pertama hanya tukang kebun saja, saudara-saudara. Tapi dia menikmati dengan sukacita. Apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Usahakanlah yang sempurna, sebaik-baiknya. Di kantor, di rumah, di sekolah, dan di pelayanan. Sampai hari ini saya selalu menggarisbawahi, usahakanlah supaya pelayanan itu kita kerjakan sesempurna mungkin. Jangan ada kekeliruan-kekeliruan, meskipun karena kelemahan manusiawi masih terjadi, tapi kita berusaha. Kalau ada kekeliruan, kita lalu pikir bagaimana way out-nya supaya lain kali tidak terulang. Itulah pesan firman Tuhan. Karena sesudah kita meninggal, tidak ada lagi ada kesempatan untuk memperbaiki yang sudah kita kerjakan. Firman Tuhan juga mengajar, maksudnya supaya kita memikirkan baik-baik bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam kaitan dengan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang lain kita pengkhotbah, di dalam kubur
Tidak ada lagi orang memuji-muji dan mengucap syukur. Wah, kita bisa berkata, loh katanya di surga nanti kita memuji-muji terus dan mengucap syukur kepada Tuhan terus-menerus di dalam kekekalan. Jangan salah, saudara. Orang yang sudah di surga, tentu orang sudah meninggal dunia. Betul. Tapi mengapa di surga dia masih mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan? Mengapa, saudara? Karena waktu dia masih hidup, dia sudah mengerti bagaimana itu menghitung berkat Tuhan satu persatu dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena waktu dia masih hidup, dia sudah belajar menggunakan kesempatan-kesempatan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan puji-pujian dan dengan ucapan syukur. Jadi yang mau diajarkan oleh firman Tuhan dalam kesempatan ini adalah pada waktu saudara hidup, gunakan kesempatan baik-baik untuk membina relasi dengan Tuhan, mempunyai jiwa ibadah. Gunakan kesempatan baik-baik, sebab sesudah kita meninggal dunia, tidak lagi ada kesempatan untuk memperbaiki yang sudah kita lewati. Gak bisa minta kesempatan kedua, minta supaya Tuhan kasih saya kesempatan lagi, bisa pergi kebaktian, bisa pergi belajar Bible study firman Tuhan, atau memuji-muji Tuhan. No way. Kalau hari ini tidak belajar bersyukur, sesudah mati kita tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini tidak belajar memuji-muji Tuhan, sesudah lubang kubur, kita juga tidak tahu bagaimana memuji Tuhan. Tidak lagi ada kesempatan. Kembali saya kutipkan Lukas 16 tadi. Si kaya tanpa nama itu, sepanjang hidupnya cuma foya-foya, setiap hari berpesta. Di depan rumahnya ada pengemis, yaitu si Lazarus. Minta sisa-sisa makanan pun tidak rela diberikan. Makanan itu lebih rela oleh si kaya diberikan kepada anjing dan dibuang ke tong sampah. Tidak diberikan kepada Lazarus. Lazarus penuh borok sekujur tubuhnya. Tidak ada yang merawat, cuma anjing-anjing datang menjilat lukanya. Lalu Lazarus meninggal dunia. Of course dia meninggal lebih dulu karena dia miskin, tidak punya insurance, tidak bisa pergi ke Kangco untuk berobat atau ke Singapura. Dia mati duluan, itu masuk akal. Tetapi perhatikan firman Tuhan menulis, si kaya pun matilah juga. Orang miskin mati, orang kaya juga mati. Tapi si miskin diangkat ke pangkuan Abraham, si kaya ke dalam api sengsara. Lalu di sana dia melihat Lazarus, dia minta kepada Abraham, tolong dong kirim dia, bawakan setetes air saja untuk aku, sebab di sini aku sangat kepanasan dan haus, tidak ada minuman sama sekali. Abraham bilang apa? Tidak bisa. Kamu sudah menikmati hidupmu di dalam dunia. Hari ini kamu di sana dan tidak bisa berubah lagi. Dari sana tidak bisa ke sini, dari sini tidak bisa ke sana. Lalu si kaya itu berkata, kalau begitu Bapak Abraham, kirimlah Lazarus ke dunia untuk memberitahukan kepada saudaraku laki-laki. Masih ada beberapa orang yang hidupnya itu sama absurd dan bejatnya seperti aku. Cuma hidup nikmati dunia saja, tidak ingat akhirat. Tolonglah kirim Lazarus supaya mereka jangan sampai mengalami nasib seperti aku. Apa kata Abraham? Buat mereka ada kitab Musa, kitab Taurat, dan kitab nabi-nabi. Kalau mereka tidak mau dengar kitab itu selagi masih mereka hidup, dan kitab itu meskipun diuraikan, dikhotbahkan, tidak berguna buat mereka sebab mereka tidak mau terima, meskipun Lazarus dikirim, tidak akan ada gunanya juga. Tapi orang kaya itu mengatakan, tidak Bapak Abraham, kalau mereka lihat Lazarus sudah mati itu bangkit lagi datang kepada mereka, mereka bisa bertobat. Abraham katakan tidak. Kalau mereka tidak gunakan kairos, kesempatan anugerah selama masih hidup dalam dunia ini baik-baik, maka tidak ada kesempatan kedua sesudah mereka mati. Saudara perhatikan, gunakan kesempatan baik-baik sekarang. Kalau mau berubah, berubahlah sekarang. Kalau kita mau bertobat, kita bertobat sekarang, tidak besok. Di dalam Bible study kita belajar, jangan pernah tunda besok apa yang tidak bisa kerjakan hari ini. Tuhan Yesus memanggil seorang, marilah ikut aku,
Lalu orang itu bilang, "Oke Tuhan, tapi izinkanlah aku pulang dulu untuk pamitan kepada keluargaku." Tuhan katakan, "Tidak. Kalau kamu tidak pergi sekarang, kamu akan tunda-tunda. Besok kamu tidak akan pernah kelakon memenuhi panggilanku sekarang." Yang satu bilang, "Oke, tapi aku mau pulang dulu menguburkan bapakku." Bapaknya belum meninggal. Toh dia bilang mau pamit untuk pergi kuburkan bapaknya. Itu cuma alasan saja. Menunda-nunda. Iblis paling senang kalau kita menunda-nunda. Ada satu konferensi setan-setan. Mereka pikir bagaimana bisa memenangkan lebih banyak orang masuk neraka. Yang satu bilang berkata, katakan kepada mereka, nggak ada Tuhan. Dan mereka jadi orang ateis semua. Iblis berkata, memang itu bisa juga, tapi tidak terlalu berguna. Tetap lebih banyak orang percaya kepada Tuhan daripada ateis-ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena lebih gampang membuktikan bahwa Tuhan itu ada daripada membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Lalu yang lain mengatakan, biarlah mereka foya-foya, pesta pora terus, menikmati semua kemakmuran. Tapi iblis berkata, tetap ada orang yang mengalami kekecewaan di dalam kemakmuran. Mereka juga mencari Tuhan. Wah, bagaimana ini?